Shalom, saudara, dalam perjumpaan kita di hari kasih sayang dalam ibadah sore ini, kita akan membahas tentang tema memaknai hakikat cinta. Dari kisah cinta Yakub, Leah dan Rahel. Dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur di hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian untuk memberkati setiap kami. Berkaryalah Engkau lewat hamba-Mu yang hina ini. Kau urapi dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, memaknai hakikat cinta. Saudara, dunia ini memiliki makna yang bias tentang kasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana maksud kasih yang sesungguhnya. Dan bagaimana manusia juga dapat mengasihi sesama dengan benar. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, tidak ada keindahan. Bunga-bunga itulah yang menyatakan keindahannya. Demikian juga dalam hidup kita, tanpa cinta gersang. Saudara, cinta adalah landasan yang paling utama dalam menghayati kehidupan ini. Dalam cinta yaitu kasih terdapat suatu kekuatan yang melampaui batas-batas kemampuan fisik, batas ruang dan waktu. Karena itu sejatinya cinta itu dibutuhkan oleh setiap insan di dunia ini. Saudara, cinta adalah kata yang memiliki arti penting dalam hidup manusia. Akan tetapi kata ini dapat dengan mudah berubah menjadi benci. Benci di sini bukan benar-benar cinta, tapi benci sungguhan ketika individu disakiti atau dihianati. Saudara, kita harus membedakan antara hasrat dan senang dengan cinta. Jika dalam hati kita ada hasrat, maka itu belum tentu cinta. Jikalau kita hanya merasa senang, maka kita harus berhati-hati. Hanya menjadikan pasangan kita sebagai objek. Saudara, cinta sejati tidak pernah mengorbankan orang lain, tetapi mengorbankan diri sendiri. Karena cinta sejati adalah cinta agape, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang rela memberi. Cinta yang tidak menuntut apa-apa, berarti dia siap mengorbankan dirinya. Cinta adalah sebuah perasaan kasih yang sangat-sangat agung. Selagi cinta itu berada di jalur yang benar. Namun cinta akan menjadi nestapa dan derita saat cinta itu berada di jalur yang salah arah. Lantas seperti apa jalur yang benar dalam cinta? Kita akan belajar dari pengalaman Yakub, Leah, dan Rahel tentang cinta mereka. Saudara, dalam Kejadian 29 ayat 17 sampai 18. Kejadian 29 17 sampai 18. Leah tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saudara, Yakub jatuh cinta kepada Rahel oleh karena apa? Karena melihat bukan paras wajahnya. Dia melihat sikapnya Rahel. Jadi kecintaan Yakub kepada Rahel karena melihat sikap Rahel. Baru kemudian dia melihat parasnya. Jadi ketertarikan melihat sikap itu sesuatu yang penting. Ia dengan berterus terang menyatakan kepada pamannya Laban tentang hasrat cintanya yang tumbuh, yang terarah kepada Rahel. Dan bahkan dia bersedia untuk bekerja 7 tahun untuk mendapatkan cintanya Rahel. Saudara, dari mana datangnya cinta? Bukan dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya rasa deg-degan, cemburu atau sayang kita? Jawabannya adalah
hipotalamus. Hipotalamus. Ya tak pernah dengar, wajar. Sebab kata hipotalamus itu adalah bagian terdalam dari otak di tengah sistem limpatik atau pusat emosi pada otak. Hipotalamus adalah bagian di mana semua rangsangan yang diterima oleh manusia diproses. Mulai dari pelukan, sentuhan, hingga bentakan dari pacar. Kemudian hipotalamus akan mengarahkan tubuh untuk memberikan respon yang sesuai dari rangsangan dan emosi manusia. Bisa kita lihat gambarnya itu di PowerPoint. Misalnya bila saudara baru saja diputus oleh pacar, hipotalamuslah yang memicu muncul rasa sesak di dada, tingginya tekanan darah, perubahan pola tidur sampai hilangnya nafsu makan. Tidak hanya itu, hipotalamus juga mampu mengontrol otot wajah untuk menampilkan ekspresi cemberut, kemarahan kita. Atau penampilan genit saat bersama dengan pasangan kita. Saudara, jadi saudara, saat kita mulai tertarik kepada seseorang, hipotalamus adalah struktur primer otak yang bertugas memastikan kestabilan psikologis akan melepaskan dopamin ke dalam tubuh. Dopamin itu artinya senyawa kimiawi di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Ini menyebabkan perasaan gembira layaknya orang yang memakai narkoba, saudara. Sesungguhnya cinta itu adalah anugerah Tuhan. Setiap kita mendapatkan anugerah untuk bisa mencintai dan dicintai. Cinta dalam keluarga, yaitu kasih storge, adalah cinta yang menjadi modal awal bagi setiap kita untuk mengaktualisasikan cinta kita dalam keluarga. Jika orang tua kurang memberikan cinta, maka anak-anak pun bisa mendapatkan dampak pengaruh yang negatif, saudara. Pernahkah saudara diasingkan oleh seseorang? Cinta akan menentukan relasi seseorang dengan dunia secara keseluruhan karena cinta merupakan jawaban atas keberadaan manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia yang paling mendalam itu adalah kebutuhan untuk mengatasi keterpisahannya dan meninggalkan penjara kesendiriannya. Saudara, Esau mudah jatuh cinta karena dia kekurangan kasih dari ibunya. Banyak orang yang kondisinya seperti Esau. Saudara, saya tidak membaca ayat-ayat secara utuh. Nanti saudara perhatikan tentang biografi kehidupan Esau, Yakub, Rahel dan Lea. Saudara, ada orang yang sulit jatuh cinta seperti Yakub. Karena apa? Karena Yakub terlalu banyak menerima cinta dari ibunya, Ribka. Nah, saudara, maka perpisahan Yakub dengan ibunya merupakan satu pergumulan baginya. Kita tahu ada ketakutan yang begitu kuat dalam diri Yakub. Karena Yakub sudah mengambil hak kesulungan Esau dan menipu Esau dan ayahnya Ishak. Sehingga konsekuensinya dia harus lari karena Esau begitu besar kemarahannya. Dan dia yang biasa dekat dengan ibunya sekarang dia jauh dari ibunya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan secara utuh Kejadian 29 ayat 1 sampai 13. Ketika Yakub sampai di negeri Bani Timur, dikatakan dia bertemu dengan para gembala dan bertanya kepada mereka tentang keluarga Laban. Mereka mengarahkan Yakub kepada Rahel yang lewat di sana. Yakub menyatakan dirinya bukan melalui kata-kata tapi melalui sikapnya. Ia menggulingkan batu dari mulut sumur untuk apa? Untuk menunjukkan niat, membantu. Baiknya sebagai laki-laki yang bisa diandalkan, bisa diharapkan. Ini sesuatu yang menarik. Kemudian ia langsung memberikan air kepada kambing dan dombanya Rahel. Karena Rahel berperan sebagai gembala. Rahel bekerja sebagai gembala. Di sanalah Rahel berdiam dan terpana
melihat sikap perhatian Yakub. Itu diungkapkan dalam Kejadian 29 ayat 10. Lalu yang kita lihat adegan apa selanjutnya dalam perjumpaan Yakub dengan Rahel dalam tradisi Timur Tengah. Karena masih keluarga, Yakub lalu memeluk, mencium, dan menangis. Dia memeluk, mencium Rahel, dan menangis. Lalu dia curhat, dia menceritakan tentang kondisi keluarganya. Lalu Rahel setelah mendengarkan cerita dari Yakub, lalu dia ceritakan juga kepada ayahnya, kepada keluarganya. Saudara, Yakub melihat Rahel sebagai objek, tapi bukan itu yang menjadi inti. Melainkan konteks di mana Rahel berada, itulah yang menjadi pokok. Banyak orang memandang wanita itu sebagai objek, dan ini membawa kepada dosa perzinahan. Objek itu harus diisi dengan nilai, tanggung jawab. Apa yang dilakukan Yakub sangat-sangat menyenangkan Rahel, saudara. Jika kita memiliki anugerah untuk mencintai dan dicintai, maka kita harus melihat itu sebagai anugerah dari Allah. Bagaimana kita mengelola spirit cinta. Sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab dalam hal membangun relasi, hubungan kita dengan lawan jenis kita terutama. Cinta bisa datang memang karena melihat. Mata diciptakan agar kita bisa melihat ciptaan dan kemuliaan Tuhan yang besar sehingga kita pada akhirnya memuliakan Tuhan. Mata bisa menilai keindahan, namun mata juga bisa menyesatkan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ini ayat yang menarik, yang bisa salah tafsir. Mari kita teliti sedikit ayat ini. Apakah pria boleh memandang perempuan? Kalau tidak boleh, kapan kita bisa mendapatkan pasangan? Kita akan jomblo terus. Nah, kata memandang di sini dari kata Yunani blepon, dari kata blepo. Ditulis dalam bentuk waktu tenses, present participle, berarti melihat dengan cermat, melihat dengan teliti, dengan saksama. Artinya seseorang yang terus menerus melihat. Kemudian kata menginginkannya. Kata menginginkannya di sini dari kata Yunani epitumia. Kata epitumia dari kata epitumeo. Dari kata epi dan kata tumos. Kata epi itu melebihi, tumos itu nafsu birahi. Berarti kalau dipadukan menginginkan berarti nafsu birahi yang berlebihan. Jadi kalau kita melihat wanita dengan teliti seksama ditambah dengan nafsu birahi yang begitu kuat, itu perzinahan kata Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengajar untuk mencungkil mata jika mata kita menyesatkan. Dalam Matius 5 ayat 29. Kita harus waspada dalam menggunakan mata, telinga, dan mulut kita. Karena mata diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dan mata bisa membuat kita mengerti apa itu cinta. Saudara, nah kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 14 sampai 20. Tidak saya bacakan ini. Intinya kita lihat ketika Yakub bertemu dengan Laban. Mereka begitu bersuka cita. Dan Laban menyuruhnya untuk tinggal di sana. Ia di sana selama 1 bulan. Nah, di sanalah cinta Yakub dan Rahel itu diuji. Cinta itu tidak hanya melibatkan perasaan, tapi otak juga, saudara. Dia tidak hanya sekedar perasaan. Karena itu cinta tidak sekedar berucap, berkata I love you. Besoknya I lupa you, ya I dupak you. Jadi cinta itu tidak sekedar perkataan, tapi sebuah keputusan dari sebuah pertimbangan, artinya melibatkan peran otak dan pikiran. Kita perlu memikirkan di balik rasa senang kita, ketertarikan kita pada seseorang, kita pikirkan latar belakangnya. Siap enggak dengan latar belakang kehidupannya dia? Ya kehidupan rohaninya, tanggung jawabnya, kepribadiannya, kesehatannya. Siap enggak? Jadi ada begitu banyak orang bereaksi ketika tertarik dan langsung mengambil keputusan untuk menjadikan pacar.
Tidak boleh sembrono saudara. Harus ada pengenalan, melibatkan sebuah proses, tidak asal hantam kromo. Karena jomblo pergi ke mall, ada seorang cewek cantik yang sedang sendirian di coffee shop, lalu kita sapa, halo cewek cantik, kita pacaran yuk, kita nikah besok. Oh, kita dikira gila. Tentu ada proses pengenalan, pendekatan. Saudara, kembali pada Yakub. Apakah Laban tahu bahwa ada cinta di antara Yakub dan Rahel? Saya yakin pamannya sebagai orang tua tahu benar, sangat tahu. Laban lalu bertanya, upah apa yang dapat kuberikan kepadamu Yakub? Lalu apa respon Yakub? Yakub menyatakan dengan jujur, dia mau bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Enggak perlu mikirin itu, yang penting aku kepingin istriku Rahel. Aku rela kerja bantu paman 7 tahun. Saudara, mari kita lihat Kejadian 29 ayat 18 sampai 19. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Saudara, selama 7 tahun Yakub melihat sikap Rahel. Sebagai gembala, Rahel dilatih karakternya untuk memiliki kecakapan dan tanggung jawab. Banyak wanita sulit mendapatkan cinta karena sikapnya tidak elok. Wajahnya cantik, perilakunya minta maaf, tanda petik. Sehingga orang-orang tidak berani mendekati dia. Tapi Rahel beda. Dia cantik, tapi dia mau kerja keras. Di tengah panas terik, dia tidak memikirkan wajahnya hitam legam. Dia mau bekerja seperti seorang laki-laki. Itu yang membuat Yakub tertarik, saudara. Itu menjadi alasan bagi Yakub untuk mencintai Rahel. Karena sikapnya Rahel, tindakannya Rahel, dan tanggung jawab yang dilihatnya dari diri Rahel sebagai seorang gembala. Saudara, apa cinta itu dapat membutakan? Ada yang berkata cinta itu buta. Saudara, cinta itu tidak buta. Kalau cinta itu buta, berarti cinta itu meraba-raba. Orang buta kalau berjalan meraba-raba. Oh, cinta itu tidak meraba-raba, bahaya saudara. Ya, maunya cari ilham, tapi dapatnya hamil. Kata orang LKMD, lamaran Kerry meteng DC. Ada orang tua berkata, belajarlah pacaran seperti belajar ilmu sejarah. Kata nenek, 2 orang di tempat yang gelap bisa berbahaya. Jangan belajar seperti belajar ilmu kimia. Habis terima teori lalu masuk ke laboratorium untuk praktikum. Alkitab menjelaskan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Cinta itu kuat seperti maut. Cinta harus dikendalikan rasio dan bukan emosi semata. Di sini Yakub meminta 7 tahun supaya ada waktu untuk memproses cintanya dan pengenalannya terhadap Rahel. Ini luar biasa, bukan cinta kilat. Ia merasa bahagia selama 7 tahun itu, maka dari itu hanya seperti melewati 7 hari. Begitu kuatnya cinta, 7 tahun terasa seperti 7 hari. Memang kalau orang sudah dikendali oleh cinta, dia lupa. Di tengah panas terik matahari berjalan dengan pacarnya yang sejuk ya bagaikan di mall pada panasnya minta ampun. Ya kalau cinta sudah begitu berasa, walaupun pacar yang penuh jerawat, yang pipimu halus mulus. Cinta itu bikin orang lupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, api cinta itu membuat Yakub tidak merasa bosan. Cinta yang dikuduskan itu selalu ada nilai tanggung jawab. Jika kita bisa bosan terhadap pasangan, maka semangat cinta kita pun sudah turun. Jika cinta itu sudah menjadi dingin, maka kita tidak akan berpikir untuk menyenangkan pasangan kita. Yang kedua, saudara, pergumulan Lea dan cintanya yang tertolak. Kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 21 sampai 23. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan.
Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri Lea. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Ketika Lea mendengar sikap cinta Yakub terhadap Rahel, itu pasti membuat dia memberontak. Kenapa demikian, saudara? Ingat Lea sebagai kakak. Dalam hukum Yahudi, adik tidak boleh menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi adik tidak boleh melangkai kakak. Nah, perhatikan dalam Kejadian 29 ayat 25 sampai 26. Tapi pada waktu pagi tampaknya bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Saudara yang saya kasih, kita perhatikan di sini. Ya, diadakan pesta, bayangannya Yakub begitu indah. Ya, rupanya dari hasil penafsir dia dibikin mabuk sehingga dia tidak sadar ketika Lea yang disodorkan kepada dia. Sehingga dia marah, dia merasa pamannya menipu. Dia protes, lalu pamannya menjelaskan tidak menjadi kebiasaan tradisi adik harus menikah lebih dulu, harus kakak. Saudara, 7 tahun dia bekerja keras di rumah Laban untuk bisa menikahi Rahel. Lea tidak pernah ada dalam agenda hidup Yakub. Maka betapa terkejut Yakub ketika malam pertama dia lewati bukan bersama Rahel pujaan hatinya, tetapi bersama Lea. Pada waktu pagi-pagi Yakub melihat ternyata bukan Rahel yang tidur di sisinya, melainkan Lea. Betapa marahnya dan murkanya Yakub kepada pamannya. Saudara, pada akhirnya Yakub harus menikah dengan Lea. Hal itu diinginkan Lea, namun tidak diinginkan oleh Yakub. Ini adalah cinta karena situasi dan kondisi. Ini semua dikondisikan oleh pamannya Laban. Sehingga akhirnya muatan cinta Yakub dan Lea bersifat natural, alamiah. Mari kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 27 sampai 28. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel. Anaknya itu menjadi istrinya. Luar biasa. Setelah 7 hari menikah dapat lagi 2 istri. Saudaraku, Laban kemudian memberikan Rahel untuk menjadi istri yang kedua. Disinilah Lea terperangkap. Dalam sebuah pernikahan yang tidak dikasih oleh suaminya. Disinilah kita juga bisa melihat bagaimana pernikahan bigami dan poligami sesungguhnya adalah suatu bentuk pernikahan yang tidak akan pernah menghasilkan pernikahan yang bahagia. Pernikahan seperti itu akan menghasilkan pernikahan yang bersaing satu dengan yang lain. Yang sang suami tidak mungkin bisa berlaku adil sama rata kepada semua istrinya. Karena pasti akan ada satu yang lebih dicintai, satu yang lebih dikasihi. Bahkan dalam bagian ini kita menyaksikan Yakub hanya mencintai dan mengasihi Rahel. Dan sama sekali tidak mencintai dan tidak peduli kepada Lea istrinya. Kita perhatikan dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 3. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kita melihat di sini terjadi persaingan. Di saat terjadi kompetisi cinta di antara Lea dan Rahel, masing-masing mengharapkan cinta lebih banyak dari suaminya itu. Adalah sesuatu yang menarik untuk kita simak, untuk kita pikirkan, untuk kita pelajari dan pahami. Saudara, keinginan itu begitu kuat menguasai dia.
Sehingga dia melakukan apa saja supaya untuk memperoleh apa yang dia mau. Itulah Rahel. Yang pertama dia memberikan budak perempuannya yang bernama Bilha kepada Yakub untuk supaya dia bisa memiliki anak. Kejadian 30 ayat 3 sampai 8. Saudara, tradisi umum pada waktu itu, wanita atau teman yang paling dekat yang menjadi budak yang merawat dan melayani dia, jikalau seseorang tidak memiliki anak, lalu dia memberikan budaknya itu pada suaminya supaya nanti waktu budak itu melahirkan anak, anak itu kemudian akan menjadi anak dari wanita majikannya. Dan itu menjadi alasan bagi Rahel. Dia sodorkan pembantunya namanya Bilha. Itu yang dilakukan oleh Rahel kepada Yakub. Maka waktu anak itu lahir, anak itu menjadi anaknya Rahel. Saudara, dan menariknya melihat Rahel melakukan itu, Lea ikutan berkompetisi dan juga melakukan hal yang sama dengan memberikan budaknya Silva kepada Yakub untuk melahirkan anak baginya. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena sampai di bagian ini Alkitab mencatat setelah melahirkan Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Lea tidak lagi melahirkan anak. Dalam Kejadian 29 ayat 35b. Maka dari kompetisi itu lahirlah Dan, Naftali, Gad, Asher, dapat 4 anak dari pembantu-pembantunya. Itulah Lea dan Rahel adalah 2 kakak beradik yang bergumul dengan saingan yang tidak habis-habisnya dalam hidup mereka. Saudara, kita lompat Kejadian 30 ayat 14 sampai 17 mencatat peristiwa yang agak lucu. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkan sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini sebab memang engkau sudah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Jadi hanya dengan buah Dudaim. Seperti apa buah Dudaim itu? Tidak jelas buah apa karena tidak ada di negara kita Indonesia. Di dalam versi terjemahan bahasa Inggris disebut dengan mandrake, bentuknya seperti akar ginseng. Begitu akarnya muncul ada yang bentuknya mirip dengan orang. Sehingga menjadi satu mitos tahayul pada waktu itu bahwa dengan makan akar mandrake itu bisa mendatangkan kesuburan terutama bagi wanita yang mandul. Nah, mari kita bayangkan peristiwa itu kira-kira Ruben anak pertama dari Yakub bersama Lea waktu itu berumur diperkirakan umur 10 atau 11 tahun dan memiliki pengertian, pengetahuan dan pemahaman untuk mencari akar mandrake ini. Saudara, dia menemukan dan membawanya pulang untuk ibunya Lea. Saya percaya waktu itu Ruben berlari pulang rame-rame dengan adik-adiknya sambil teriak-teriak, ibu lihat apa yang saya punya ini. Dan Rahel keluar lalu merebutnya dari anak yang masih kecil itu. Sehingga Ruben menangis meraung-raung. Maka keluarlah Lea dan berseru, dasar keterlaluan. Sudah ambil suamiku, sekarang mandrake anakku juga mau engkau ambil. Bayangkan, saking kepinginnya punya anak. Rahel sudah seperti itu. Mungkin sampai cakar-cakaran dengan Lea. Dan Rahel menang. Apa yang dia mau? Dia berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkannya. Pikirannya sudah irasional. Kalau dia makan akar mandrake itu dia akan bisa memiliki anak. Di mana logikanya? Yang terjadi adalah dia kasih Lea mendapatkan suaminya malam itu. Justru Lea yang akhirnya hamil. Rahel makan buah, mana bisa hamil. Saudara, kisah hidup Lea adalah suatu kisah
dari seorang yang tidak pernah menjadi spotlight dalam hidup ini. Kita harus akui jarang sekali mungkin orang Kristen memiliki atau memberi nama Lea untuk putrinya, tapi lebih banyak memilih nama Rahel. Karena Lea tidak cantik, tidak menarik, wajahnya tidak menarik perhatian. Lea mewakili orang-orang yang tidak pernah mendapatkan perhatian dan kekaguman dari orang sekitarnya. Itulah pergumulan Lea. Saudara, Lea pun mengalami ujian berat dalam pernikahannya. Bayangkan, pada hari pertama saja sang suami Yakub merasa dibohongi karena bukan Rahel yang disuntingnya. Belum lagi dia tetap harus mendampingi Yakub dan menyaksikan laki-laki itu bekerja keras demi mempersunting perempuan lain. Kemudian dia juga harus hidup berdampingan dengan Rahel, perempuan yang lebih dicintai oleh suaminya. Kita tentu maklum jika Lea merasa tertolak dan batinnya tertekan, saudara. Dalam era ketika banyak rumah tangga gagal akibat maraknya perceraian, Lea dapat dijadikan cermin ketegaran dalam pernikahan. Tentu saja dalam konteks masa kini kita bukan hendak menyokong budaya poligami. Yang hendak disoroti adalah kekuatan cinta dalam memelihara keutuhan keluarga ada dalam diri Lea. Saudara, Lea terperangkap dalam sebuah pernikahan yang tidak bahagia karena suaminya tidak pernah mencintai dia, tidak pernah mengasihi dia. Orang seperti Lea bisa memiliki 1001 macam alasan untuk menjalankan hidup yang penuh dengan kepahitan. Ya, kita dapat menduga yang membuat Lea sanggup bertahan tentulah cintanya yang kuat terhadap sang suami. Yang ketiga, saudara, Allah mengasihi orang yang tidak dikasih. Ini pernyataan menarik. Allah mengasihi orang yang tidak dikasih. Kita perhatikan Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Lea tidak dicintai dan dikasih oleh suaminya, tapi Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Lea. Lea kandungannya dibuka oleh Tuhan. Walaupun mungkin Yakub menjadikannya tempat produksi anak semata-mata saja, bagaikan peternakan, saudara. Hanya untuk melahirkan tetapi tidak pernah dicintai sampai akhir. Namun Tuhan mencintai dan mengasihi Lea. Pada waktu Lea melihat akan hal itu, disitulah cinta kasih Tuhan mengalir, memenuhi dalam diri Lea. Saudara, Lea hanya bisa membawa kesedihan dan jeritan hatinya kepada Allah. Dan Allah mendengar, Allah memperhatikan, dan Allah sungguh-sungguh mencintai orang-orang seperti Lea itu. Dan Alkitab mencatat dengan indah dan dengan teliti bagaimana sikap Lea ketika satu persatu anaknya lahir. Dari nama anak-anak itu kita menyaksikan bagaimana Lea dibentuk oleh Allah. Sampai akhirnya dia bisa melewati semua itu dengan suatu pujian syukur keluar dari mulutnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin Yakub menjadikannya tempat produksi anak semata-mata saja. Hanya untuk melahirkan tapi tidak pernah dicintai sampai akhir. Namun Tuhan mencintai dan mengasihi Lea. Pada waktu Lea melihat akan hal itu, disitulah cinta kasih Allah mengalir memenuhi dalam diri Lea. Perhatikan saudara. Lea memberikan nama-nama dari anak-anaknya yang menyiratkan kisah kekecewaan dan sakit hati yang dialami dalam kehidupan cintanya. Dan harapannya agar suaminya mencintai dia. Mari kita melihat Kejadian 29 ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara, maka kemudian Lea memberi nama Ruben, lihat seorang anak laki-laki. Kira-kira itu arti nama Ruben. Seolah-olah di situ Lea ingin memberitahukan pada Yakub, lihatlah anak laki-laki, kasihlah aku, cintailah aku, sebab aku telah memberikan seorang anak laki-laki bagi kamu Yakub. Dia berkata, Allah melihat penderitaanku, semoga suamiku mengasihi aku. Itulah arti dibalik nama Ruben. Yang luar biasa, dengan nama ini kita bisa melihat Lea mengenal Allahnya Yakub. Jelas Lea bisa mengenal Allahnya Yakub melalui Yakub sendiri. Lea melihat Allah yang setia memelihara Yakub.
Allah itu adalah Allah yang telah memanggil Abraham, kakeknya, untuk pergi meninggalkan daerah itu. Karena Allah berjanji untuk menjadikan satu umat yang menyembah Allah. Dalam Kejadian 29 ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Saudara, apa arti kata Simeon? Arti kata Simeon dari akar kata didengar. Anak pertama dilihat oleh Tuhan, tetap tidak mau dilihat oleh Yakub. Anak kedua lahir, tidak juga dilihat oleh Yakub, tapi Lea tahu Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap pergumulan hati dia. Puji Tuhan. Kejadian 29 ayat 34, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kata Lewi itu berarti persekutuan, disatukan, join together. Dari ketiga nama anak ini kita bisa menyaksikan Lea begitu berharap suaminya mencintai dia dan itu tidak dia dapatkan. Tapi dalam perjalanan pergumulan itu dia justru menemukan Tuhan mencintai dan mengasihi dia. Puji Tuhan. Saudara, dengan setiap anak laki-laki yang ia lahirkan, Lea berpikir mungkin suaminya akan mencintai dirinya, akan lengket dengan dia, tapi dia kecewa. Harapannya pada cinta romantis tapi justru terus-menerus merasakan derita, penolakan dan kesepian. Kerinduan Lea untuk dekat dengan Yakub tidak dia dapatkan itu, saudara. Dia sungguh-sungguh mengekspresikan betapa rindunya dia mau join together dan bersekutu dengan suaminya. Yang meski tidak mencintainya dan dia tidak dapatkan itu, yang dia dapatkan Tuhan yang mencintai dan mengasihi dia. Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, beberapa tahun kemudian ada perbedaan sikap. Pada saat ia melahirkan anak keempat, ia bersyukur kepada Tuhan. Menyingkirkan sang suami dari tata hatinya dan memberikan kepada Allah tempatnya dalam hatinya. Dan Lea melahirkan anak keempat yang beri nama Yehuda, yang artinya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lea sungguh bersyukur dengan karunia Tuhan. Ia terus maju dengan rasa syukurnya. Fokus hidupnya bukan pada kelemahannya tapi pada kekuatannya. Ia bisa meninggalkan dan menghilangkan hal-hal negatif dari hatinya. Bagaimana dengan saudara? Sekarang penekanannya berbeda. Karena dari nama Yehuda kita melihat hati Lea tidak lagi penuh dengan pergumulan, dengan perasaan yang sedih dan kecewa. Sebelumnya apa saja yang dia kerjakan dan lakukan, Yakub tetap tidak mengasihi dan mencintainya. Dia hidup dalam keadaan yang tidak fair, merasa situasi ini tidak pernah membahagiakan dia. Saudara, dan Alkitab mencatat dengan indah dan dengan teliti bagaimana sikap Lea ketika satu persatu anaknya lahir. Dari nama anak-anak itu kita menyaksikan bagaimana Lea dibentuk oleh Allah. Sampai akhirnya dia bisa lewati semua itu dengan satu pujian syukur keluar dari mulutnya kepada Allah. Apapun perilaku orang lain terhadap kita, jangan jadikan hal itu penghalang untuk kita terus produktif. Kebahagiaan saudara bukan dari kondisi luar, melainkan dari dalam diri saudara sendiri dengan Allah. Kali ini Lea menaruh harapan bukan kepada suaminya, melainkan kepada Allah. Nama Yehuda berarti pujian. Inilah momentum ucapan syukur seorang wanita bernama Lea ketika memalingkan wajahnya kepada Tuhan. Kisah hidup Lea adalah suatu kisah yang indah bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang tidak dicintai, orang-orang yang terbuang dan terlupakan. Kisah hidup Lea adalah suatu kisah bagaimana Allah mengubah hatinya
dan membuka matanya melihat kasih Allah yang indah baginya. Dari diri Lea inilah kita menyaksikan suatu keindahan keluar. Kerinduan Lea untuk dekat dengan Yakub tidak dia dapatkan itu. Dia sungguh mengekspresikan betapa rindu dia ingin bekerja sama dan bersekutu dengan suaminya yang walaupun tidak mencintainya. Dan dia tidak dapatkan itu. Yang ia dapatkan Tuhan yang mencintai dan mengasihi dia. Saudara, Tuhan antara lain memberkati Lea dengan mengaruniakan anak-anak. Anak-anak yang nantinya menjadi leluhur bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan silsilah Yesus, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya dalam Matius pasal 1 ayat 2. Anak dari istri yang tidak dicintai, kenapa tidak dari anaknya Rahel, Yusuf dan Benyamin, justru anaknya Lea. Saudara, dari keempat anak yang lahir dari rahimnya, Tuhan memilih yang melayani di mezbah Tuhan dari keturunan Lewi. Dan dari rahim orang yang dibuang dan tidak dicintai oleh suaminya, Tuhan memilih Yehuda. Yang satu kali kelak dari keturunannya akan lahir keturunan raja besar yang memerintah bangsa Israel, yaitu Daud. Dan bahkan melalui keturunan Lea, bukan melalui keturunan Rahel, yaitu dari Yehuda, lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, lahir dari keturunan Yehuda. Yang menarik, dalam Kejadian 49, ayat 29 sampai 33, Lea dikuburkan di kuburan nenek moyang Yakub dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur, Mamre di tanah Kanaan. Ada Abraham di situ semayamkan, ada Sarah, ada Ishak, ada Ribka, ada Lea, kemudian Yakub. Tapi Rahel tidak dikuburkan di situ. Rahel dikubur di dekat Bethlehem. Kita bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 19 sampai 20. Jadi Lea dijadikan satu dengan leluhurnya Abraham. Saudara, cinta yang sejati adalah cinta agape. Cinta eros bukanlah cinta sejati. Cinta agape itu memiliki karakter. Kristus mengorbankan dirinya karena mengasihi kita. Jika kita tidak berkorban, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Puncak kasihnya adalah salib. Melalui salib itu kita mengerti bahwa kita harus melayani. Saudara, cinta harus diuji, dikuduskan, dijaga, dan dipertumbuhkan. Cinta harus diuji agar kita mengetahui kemurniannya dalam ruang dan waktu. Cinta harus dijaga agar hal yang liar tidak muncul. Cinta itu juga harus dipertumbuhkan ke arah Kristus. Cinta yang terus hidup itu tidak akan membuat kebosanan dalam pernikahan. Jika saudara tidak menikah, saudara bisa memiliki banyak waktu dan komitmen bagi Tuhan. Jangan salah paham, pernikahan itu baik. Allah tidak menentang pernikahan, nyatanya Allah adalah pihak yang menciptakannya. Bagi yang masih single, masih jomblo, jangan menyerah. Layanilah Tuhan, bangunlah persekutuan, berteman sebanyak mungkin. Lalu disitulah kita akan memilih, menyeleksi sampai ke resepsinya. Saudara, seindah-indahnya cinta manusia, cinta itu tidak akan pernah bisa menjadi pengganti bagi kasih Allah. Kekosongan dalam jiwa manusia hanya cocok untuk diisi oleh kehadiran Allah, bukan manusia. Cinta yang tidak bertumbuh ke arah Kristus akan membosankan. Orang yang mudah jatuh cinta juga akan mudah untuk putus cinta. Kita harus terus melakukan semua ini demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Kami boleh belajar tentang hakikat cinta. Sehingga kami tidak terjebak jatuh dalam pemahaman yang salah tentang cinta. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, meteraikanlah kebenaran-Mu ini dalam setiap hati kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.